Show kali ini menampilkan Sujiwo Tejo, Effendi Ghazali, dan Krishna Purwana. Ya, selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, sebetulnya saya mau stand up ya, tapi saya lihat banyak mahasiswa sini, saya ganti dengan ngajar juga nggak apa-apa ya. Baik, oi. Dan saya lihat di sini banyak sekali ya teman-teman BEM, kemudian juga dekan-dekan ya. Mumpung lagi direkam oleh Metro, lucu nggak lucu soal belakang, yang penting saya gunakan buat perjuangan Save UI sekalian ya. Ya oke, yuk. Nah karena itu topiknya saya ganti, judulnya membuka aib itu sehat dan perlu. Coba, kan sering dibilang nih kalau menceritakan suatu tentang kampus, isi dalam kampus itu tidak sehat gitu ya. Nah saya mulai dengan aib kami sendiri, Fakultas Ekonomi, kalau ketemu dengan komunikasi, itu salah satu aibnya adalah dalam bentuk iklan-iklan yang menyesatkan. Ya. Contohnya iklan di televisi, perempuan yang cantik itu adalah perempuan yang agak hitam, tetapi bersedia menggunakan lotion pemutih selama 7 hari berturut-turut. Iya kan? Ada apa dengan hitam? Jadi bagi Anda yang kulitnya agak kelabu, atau saya yang kulitnya sawo jatuhan, ini kita harus melawan hegemoni atau aib tersebut. Betul kan? Kita harus melawan. Anggun C. Sasmi, tidak putih, ya kan? Tetapi manis dan berprestasi internasional. Betul kan? Bahkan almarhumah Whitney Houston, ya kan? Hanya giginya yang kelihatan putih. Tetapi kepergiannya ditangisi oleh orang seluruh dunia. Betul kan? Luar biasa. Nah, yang paling saya tidak tahan itu ada iklan deodoran. Anda tahu ya, deodoran itu harus dipakai di sini ya. Ini supaya kelihatan elit karena dosen. Jadi diampit namanya, ampit. Ya. Ampit itu gabungan dari bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, kolaborasi. Am itu lengan, pit itu bahasa Indonesianya. Jadi ampit itu adalah bagian lengan yang menjepit. Kira-kira begitu ya, ampit. Sumbangan terbesar dari bahasa Indonesia untuk bahasa Inggris itu yang paling puncak adalah yang digunakan dalam bahasa Inggris itu sebagai kata erotik. Itu asalnya dari bahasa Indonesia yang sifatnya sama, tepatnya ma-erot itu ya. Jadi itu. Nah, balik ke soal ampit tadi, ada iklan yang menggambarkan, hai Anda perempuan, ada 4 perempuan itu, kalau Anda mobilnya mogok di jalan, maka yang akan ditolong adalah ketika melambai, yang ampitnya putih. Anda bisa bayangkan nggak? Anda bisa bayangkan, 4 melambai-lambai, Anda dari jauh, lalu bisa Anda bedakan, oh yang ini ampitnya putih apa enggak? Memangnya dari sini ada keluar blitz. Nah, itu tadi kalau orang komunikasi bertemu dengan ekonomi. Tetapi kalau orang komunikasi ditambah orang ekonomi, ditambah fakultas kedokteran, ditambah dengan Fasilkom, yang terjadi bukan iklan, tapi tuntutan agar rektor mempertanggungjawabkan uang rakyat. Tapi ini ilmiah, saya hanya berbicara yang ilmiah. Ini ada juga iklannya, Itu dipelajari. Kalau teman-teman yang dari Fasilkom itu kan membuat animasi, software dan lain-lain, luar biasa ya. Digabung dengan kedokteran, ini juga ada iklannya. Ketika 4 itu bertemu, komunikasi, ekonomi, kemudian kedokteran dan Fasilkom, ada iklannya juga, ya kan? Berjalan itu memberi beban 2 kali berat badan kepada sendi lutut. Turun tangga itu memberi beban 5 kali berat badan kepada sendi lutut. Menurunkan rektor itu memberi beban 10 kali berat badan kepada sendi-sendi perguruan tinggi. Tetapi itu harus dilakukan untuk mengklarifikasi aib. Jadi di sini itu perlu. Kalau bersih, kenapa risih? Jadi di sini di perguruan tinggi tidak boleh ada iklan yang mengatakan berani kotor itu baik. Ya. Nah, sekarang saya ingin mengatakan sebagai penutup ya bahwa
ternyata banyak teman-teman mahasiswa, sekalipun itu tarbiyah, dakwah, atau yang mengatakan bersih dan peduli, itu tidak mau bergerak melawan indikasi korupsi di kampus. Kenapa? Karena banyak teknik-teknik untuk menutup aib itu sendiri. Salah satunya adalah orang itu suka diminta atau gampang diminta kalau dia lagi senang. Contohnya, pada waktu pengantin baru atau baru menikah, itu gaya komunikasi apapun di atas ranjang itu diperbolehkan. Karena masih pengantin baru ya, karena senang. Tetapi kalau sudah tahun kedua atau tahun ketiga, wow, gaya komunikasi yang sama di atas ranjang itu bisa dilaporkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Betul ya, jadi itu sejalan. Nah, Anda jangan ketawa-ketawa, Anda juga pernah mengalaminya. Anda itu paling gampang diminta sumbangan kalau menjelang atau pada saat wisuda, betul nggak? Saya sudah wisuda, sudah aman semuanya, dimintain sumbangan mau untuk beasiswa. Betul kan? Saya belum pernah mencatat, belum pernah tahu ada satu orang di kampus ini yang menerima beasiswa dari sumbangan wisudawan. Belum pernah saya catat. Jadi Anda harus agak cepat menangkap yang seperti itu. Terakhir, saya ingin menutup dengan mengatakan bahwa kita melihat sekarang ini banyak kecelakaan-kecelakaan ya. Mobil nyungsep ke sungai, mobil nyungsep ke kali dan lain sebagainya. Saya perhatikan di belakangnya ada prinsip komunikasi di situ yang mengatakan jika Anda melihat sopir kami ugal-ugalan, maka Anda dipersilahkan menelpon nomor tertentu, nomor perusahaan. Tetapi tidak berhasil kan? Nah, mulai sekarang untuk kepentingan publik kita harus ubah itu. Jadi harus ada tulisan di situ, jika Anda menemukan supir kami ugal-ugalan, jangan telepon perusahaan kami, tetapi segeralah telepon ambulan, kira-kira begitu ya. Itu penting sekali, penting sekali. Nggak ada gunanya Anda menelpon. Akhirnya, save UI, save Indonesia. Salam buat Anda semua yang juga bukan dari UI. Terima kasih.